OTW 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 guys. Terus Bab 2961 sampai bab 2965. Zhang Anqi, yang baru saja memukuli Malan dengan kejam, tidak pernah membayangkan bahwa Chen Zitong dan 3 orang lainnya, yang baru saja dibebaskan dari penjara, akan dikirim kembali. Saat ini, dia ketakutan setengah mati. Dia telah melihat kekuatan ketiga orang ini. Selama mereka ada di sini, tidak ada seorang pun di lembaga pemasyarakatan Bedford Hills yang bisa mengubah dunia. Bahkan jika Mandy kembali, dia tidak bisa menjadi lawan mereka. Ini berarti tindakannya mengalahkan Malan dan memberikan sertifikat kepada Mandina hanyalah ide buta. Dia sangat ketakutan sehingga dia berlutut di tanah dengan keras dan berkata dengan berlinang air mata, "Saudari Lan, maafkan aku, Saudari Lan, aku benar-benar tidak bersungguh-sungguh, aku benar-benar tertipu, Saudari Lan." Malan sangat membenci wanita ini sehingga dia mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu masih berani mengatakan kamu tidak bersungguh-sungguh. Sepanjang hidupku, Malan, aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu." Setelah mengatakan itu, dia menatap Chen Zitong dan tersedak, "Zitong, kamu harus membuat keputusan untukku dan jangan biarkan dia pergi." Kata Chen Zitong tanpa ragu-ragu, "Saudari Lan, jangan khawatir. Dalam hidupku aku benci sampah bermuka dua yang membalas kebaikan dengan kebencian. Tidak, patahkan kaki mereka bertiga. Dan nama keluargaku bukan lagi Chen." Zhang Anqi menjadi pucat karena ketakutan, berlutut di tanah dan menamparkan dirinya sendiri berulang kali. Sambil menangis, "Saudari Lan, tolong jangan ikuti saya. Pengetahuan umum, Saudari Lan. Saya salah, Saudari Lan. Mohon maafkan saya kali ini." Kedua pengikut Zhang Anqi juga sangat ketakutan saat ini, dan mereka semua berlutut di tanah dan terus memohon belas kasihan. Saat ini ketiga orang tersebut juga menyayangkan. Mereka mengira Malan telah kehilangan kekuatan, namun mereka tidak pernah menyangka akan berbalik secepat itu. Mereka yang menyaksikan kegembiraan di taman bermain, dan bahkan mereka yang menunggu untuk mengambil tindakan terhadap Malan, semuanya tercengang saat ini. Meskipun dalam hati mereka merasa kesal karena pendukung Malan telah kembali, mereka juga bersyukur dalam hati karena telah menahan diri dan tidak terburu-buru mengambil tindakan. Jika tidak, mereka akan dipukuli sampai mati oleh ketiga wanita tersebut. Malan tentu saja sangat marah. Dia berharap bisa mematahkan kaki para wanita ini dengan tangannya sendiri. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dia harus segera ke dokter, dia hanya bisa memberitahu Chen Zitong, "Zitong, jangan biarkan mereka pergi selama mereka berada di sini selama 1 hari. Jangan biarkan mereka bersenang-senang." Chen Zitong tidak ragu-ragu. Dia berkata, "Jangan khawatir, Saudari Lan." Setelah mengatakan itu, dia dengan sengaja bertanya, "Saudari Lan, apakah kamu akan dibebaskan dari penjara?" Pada saat ini, Malan tiba-tiba ragu-ragu. Ketika Chen Zitong dan yang lainnya pergi, Malan ingin pergi 10.000 kali. Dia berharap bisa menumbuhkan sepasang sayap dan terbang keluar dari api penyucian ini. Namun, kini setelah Chen Zitong kembali, dia merasa sedikit enggan meninggalkan lembaga pemasyarakatan Bedford Hills. Bagaimanapun, dia mengalami puncak kehidupan di sini. Perasaan sendirian membuatnya sangat bahagia. Saat ini, Ye Chen memandang ibu mertuanya dari ketinggian dan sedikit penasaran di dalam hatinya. Dia bertanya-tanya apakah ibu mertuanya dapat memiliki ingatan yang panjang. Jika dia melihat Chen Zitong dan yang lainnya kembali dan memutuskan untuk tidak meninggalkan penjara untuk saat ini, itu akan sia-sia. Setelah beberapa pergulatan ideologis, Malan berkata dengan susah payah, "Ya, Zitong, saya akan dibebaskan dari penjara." Chen Zitong tersenyum tipis, mengangguk dan berkata, "Saudari Lan, tolong jangan ragu untuk keluar dari penjara. Sampah-sampah ini, aku akan memberimu pelajaran. Jika kamu masih memiliki orang yang perlu diberi pelajaran,
beritahu saja nama mereka dan aku akan mengurusnya." Mendengar ini, Malan segera mengangguk keras dan berseru, "Zitong, setelah kamu kembali ke sel, kamu harus memberi pelajaran pada Chloe dan Jessica. Tepat setelah kamu pergi pada siang hari, kedua bajingan ini berselisih denganku. Kamu tidak boleh membiarkan mereka pergi." Chen Zitong dengan sungguh-sungguh berkata bahwa Malan berjanji, "Saudari Lan, jangan khawatir, selama kita berada di sini suatu hari nanti, mereka tidak akan memiliki kehidupan yang baik." Pada saat ini, penjaga penjara di samping berkata kepada Malan, "Saudari Lan, menurutku kamu harus pergi bersamaku dulu. Pergi ke rumah sakit dan biarkan dokter memeriksa apakah lukamu serius atau tidak." Malan merasakan sakit di kaki kanannya dan tidak bisa menahan tersedak. "Bisakah ini serius? Kakiku sepertinya patah lagi." Kata kemudian, Malan bertanya padanya dengan cepat, "Bisakah kamu membawaku ke rumah sakit? Ngomong-ngomong, kembalikan ponselku padaku. Aku ingin menelepon anakku mertua." Penjaga penjara berkata, "Menantu laki-lakimu sudah ada di sini dan menunggu di luar. Aku di sini untuk menjemputmu dari penjara." "Benarkah?" Malan berkata dengan sangat lega. "Cepat, bawa aku keluar menemuinya." Penjaga penjara buru-buru menemukan rekannya, dan mereka berdua membawa Malan pergi taman bermain. Apa yang membuat Malan sangat bersyukur adalah sebelum dia bisa pergi jauh, dia mendengar ratapan tragis dari Zhang Anqi dan orang lain di belakangnya. Chen Zitong dan 3 orang lainnya tidak saling memberi kesempatan untuk bernapas, dan mulai bertarung melawan mereka. Mendengarkan teriakan orang-orang itu, Malan merasa sedikit lebih nyaman. Saat ini, Ye Chen sudah menunggu di area pertemuan keluarga lembaga pemasyarakatan Bedford Hills. Tak lama kemudian, Malan, yang hidung dan wajahnya memar, didorong keluar dari kursi roda oleh penjaga penjara. Saat dia melihat Ye Chen, Malan langsung menangis dan berkata, "Menantuku sayang, ibuku kakinya patah lagi. Apa yang harus saya lakukan?" Ye Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ia juga tidak menyangka para wanita Tionghoa itu bisa begitu kejam saat memukuli Malan. Namun, ini memang salah Malan. Jika dia tahu bagaimana berhenti ketika dia sudah siap, dan keluar dengan gembira ketika dia hendak melepaskannya untuk pertama kalinya, pemukulan ini tentu saja bisa dihindari. Jadi, Ye Chen hanya bisa berkata, "Bu, izinkan saya membawamu ke rumah sakit dulu. Kakimu perlu diperiksa sesegera mungkin untuk menghindari gejala sisa." Setelah mendengar ini, Malan mengangguk cepat dan berkata, "Iya benar, cepat pergi ke rumah sakit, kaki ini sudah terlalu sering patah. Jika aku tidak pulih dengan baik, aku akan mendapat masalah jika aku menjadi lumpuh di kemudian hari." Ye Chen lalu bertanya pada penjaga penjara meminta bantuan dan memindahkan Malan ke dalam mobil. Lalu kemudian dia berkendara menuju kota New York, dan pada saat yang sama dia tidak lupa mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Fei Jianzong, menanyakan kepadanya tentang lokasi rumah sakit Fei, dan berencana mengirim Malan ke sana untuk perawatan sederhana. Saat ini, Malan sedang duduk di kursi belakang sambil menangis dan berkata, "Menantu yang baik, ibu benar-benar menyesal. Jika saya tahu ini akan terjadi, ibu pasti sudah dibebaskan dari penjara kemarin. Ini dia bagus. Ini kakiku tidak bisa lagi mencapai tanah dalam 1 atau 2 bulan. Menurutmu mengapa hidupku begitu menyedihkan?" Ye Chen bertanya dengan bingung, "Bu, apakah penjara ini begitu nyaman? Begitu kamu masuk, aku tidak ingin keluar lagi." Malan berkata dengan getir, "Bukankah ibu mengatakan yang sebenarnya kepadamu melalui telepon? Yang terpenting adalah ibu bertemu dengan beberapa gadis Tionghoa yang sangat pandai berkelahi. Bersama mereka melindungiku. Aku berada di Beait, tidak ada yang berani macam-macam dengan Fufusan. Siapapun yang melihatku harus dengan hormat memanggilku Sister Lan. Rasanya sangat menyenangkan." Ye Chen tertawa sinis dan berkata dengan serius, "Bu, orang seperti apa tahukah kamu? Bisakah kamu menghasilkan uang dari kasino?" Malan menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah dia penipu? "Tidak,
Ye Chen berkata dengan tenang, hanya mereka yang tahu cara menghentikan keuntungan tepat waktu yang dapat menghasilkan uang dari kasino. Selama Anda masih di kasino, Anda harus memahami kebenarannya, uang di kasino bukanlah uang. Tapi tidak ada apa-apa, potongan plastik itu berharga. Anda hanya bisa memenangkan uang jika Anda menukar potongan plastik yang Anda menangkan menjadi uang tunai dan keluar dari kasino. Jika Anda memilih untuk tetap di kasino, Anda mungkin akan kehilangan semua chip di tangan Anda pada akhirnya, atau bahkan kehilangan semua chip Anda. Saya menghabiskan seluruh waktu dan uang saya untuk itu. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, sama halnya bagi Anda memiliki seseorang untuk melindungi Anda di Bedford Hills, dan setelah beberapa hari, tidak ada yang berani kecanduan. Ini pembersihan Anda telah mendapatkannya. Pada saat ini, ketika waktunya tepat, Anda harus segera memotong keuntungan dan mendapat untung. Jika tidak, Anda mungkin kita harus mengeluarkan modal dan keuntunganmu. Malan tertegun sejenak, dengan ekspresi kesal di wajahnya. Berkata, menantuku sayang, kamu benar, kenapa ibu tidak mengerti ini kebenaran? Jika aku memahami kebenaran ini lebih awal, aku pasti sudah berlarian keluar sekarang. Ye Chen tidak peduli dengan kebangkitan tiba-tiba Malan saat ini. Dia diam-diam berpikir di dalam hatinya bahwa jika Malan dibawa kembali ke Providence seperti ini, Xiao Churan pasti akan sangat tertekan saat melihatnya. Apalagi kaki Malan patah dan dia kehilangan sebagian besar kemampuannya untuk mengurus dirinya sendiri. Jika dia diambil kembali, siapa yang akan mengurus kehidupan sehari-harinya? Xiao Churan masih harus pergi ke kelas, dan tidak nyaman merawatnya sendirian. Jadi cara terbaik adalah membiarkannya tinggal di New York untuk perawatan. Namun masih ada dua masalah. Yang pertama adalah bagaimana membuat Malan rela tinggal di New York, dan yang lainnya adalah bagaimana menjelaskannya kepada istrinya Xiao Churan. Namun tugas yang paling mendesak adalah mengirim Malan ke rumah sakit untuk dirawat terlebih dahulu. Meski kakinya terluka dan setengah pil penyelamat jantung penyebar darah bisa membuatnya segera hidup dan energi, Ye Chen tetap merasa menggunakan pil itu pada Malan agak sia-sia. Jadi Ye Chen mengantar Malan ke rumah sakit swasta keluarga Fei. Karena Fei Jianzong telah menyapanya sebelumnya, seluruh rumah sakit bersiaga. Segera setelah Malan tiba, dia dengan hati-hati diangkat keluar dari mobil oleh beberapa perawat, dan kemudian didorong ke ruang perawatan ortopedi dengan kursi roda. Sekelompok ahli ortopedi mengepung Malan dan menggunakan berbagai metode profesional untuk merawatnya, yang membuat Malan kembali merasa seperti hantu di lembaga pemasyarakatan Bedford Hills. Setelah diagnosa dokter, kaki kanan Malan mengalami beberapa patah tulang. Namun untungnya tidak terlalu serius dan tidak memerlukan perawatan bedah, namun tetap memerlukan imobilisasi plester, dikombinasikan dengan pengobatan dan pelatihan. Nanti, agar Malan bisa istirahat lebih nyenyak, mereka langsung mengatur Malan di bangsal terbaik. Kemewahan interiornya jauh lebih tinggi daripada suite hotel mewah. Beberapa perawat dengan lembut memindahkan Malan ke ranjang rumah sakit dan menyesuaikannya ke sudut yang paling nyaman. Kemudian salah satu perawat berkata kepada Malan, "Ms. Ma, mohon tunggu sebentar dan saya akan mengambilkan Anda buah-buahan dan makanan ringan. Tolong isi kembali kekuatanmu dulu." Oke, terima kasih atas kerja kerasmu." Kondisi Malan membaik pesat berkat penggunaan pompa analgesik, dan dia terbaring di ranjang rumah sakit yang nyaman, dan dia akhirnya tersenyum lagi. Perawat wanita berkata dengan hormat, "Ms. Ma, Anda sangat sopan, inilah yang harus saya lakukan." Setelah perawat wanita keluar, Malan melihat lingkungan mewah di sekitarnya dan tidak bisa menahan nafas kepada Ye Chen, menantu yang baik sekali. Kondisi perangkat keras rumah sakit ini juga sangat bagus. Bangsal ini setidaknya harus berukuran ratusan meter persegi kan. Biayanya lebih dari $1.000 sehari untuk tinggal di tempat seperti itu bangsal mewah. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Bu, rumah sakit ini adalah klien saya. Dia telah mengatakan bahwa perawatan Anda di sini tidak akan memerlukan biaya sepeser pun.
dan dokter, perawat, dan bangsal terbaik pasti akan diatur untuk itu. Kamu, tanpa mengeluarkan uang. Malan terkejut, berseru, "Ya Tuhan, menyenangkan sekali tinggal di bangsal kelas atas tanpa mengeluarkan uang sepeser pun." Tepat setelah selesai berbicara, perawat wanita mengetuk pintu dan masuk, membawakan sepiring buah dan makanan penutup yang sangat lezat. Dia meletakkan makanan di atas meja kecil di depan Malan dan berkata dengan hormat, "Bu Ma, silakan makan camilan buah dulu. Selain itu, saya ingin memperkenalkan kepada Anda bahwa layar di samping tempat tidur Anda sebenarnya adalah layar sentuh. Ada antarmuka pemesanan di mana Anda dapat memilih makanan yang Anda suka dan kami akan mengirimkannya kepada Anda sesegera mungkin." Malan berkata dengan terkejut, "Ya Tuhan, apakah Anda begitu perhatian? Coba saya lihat apa yang Anda miliki di sini. Enak sekali." Saat dia berbicara, dia mengklik antarmuka pemesanan dan berseru, "Makanan Cina, makanan Prancis, makanan Jepang, makanan Italia. Ya Tuhan, kamu punya banyak sekali menu. Kebanyakan hotel tidak punya menu di sini. Apakah ada banyak jenisnya?" Perawat wanita itu mengangguk dan berkata, "Kami memiliki banyak restoran Michelin yang bekerja sama dengan kami. Umumnya, setelah Anda memilih, restoran akan mengantarkan pesanan Anda dalam waktu 1 jam. Jadi Anda harus memesannya sedikit lebih awal untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Waktu tunggunya terlalu lama." Malan dengan cepat bertanya, "Mengapa tidak ada harganya? Saya tidak akan berani memesan tanpa harga. Jika makanan ini berharga ribuan dolar, bukankah itu akan membuat keluarga saya bangkrut?" Perawat wanita itu menjelaskan, "Ms. Ma, tempat Anda berada sekarang adalah bangsal VIP teratas rumah sakit kami. Umumnya, ini untuk penggunaan internal oleh anggota keluarga presiden kami. Jadi kamu tidak perlu membayar apapun ketika kamu tinggal di sini. Kamu perlu membayar." "Ya Tuhan, gratis?" Malan bertanya dengan heran dan gembira. "Lalu makanan penutup, minuman, parfum, dan apa lagi? Spa perawatan kulit ada di sana. Apakah ini juga gratis?" "Iya." Perawat wanita itu mengangguk dan berkata, "Semua layanan yang dapat kami berikan gratis. Anda dapat memesan apapun yang Anda suka. Jika ada yang tidak sesuai untuk kondisi fisik Anda saat ini, kami akan memberikan Anda saran profesional, Ma." Dia berkata dengan penuh semangat, Oke, saya akan mempelajarinya dengan cermat nanti, perawat." Wanita membungkuk sedikit dan berkata, "Kalau begitu, jika Anda butuh sesuatu, silakan membunyikan bel panggilan kapan saja, dan saya akan siaga di pusat perawatan di sebelah Anda." Gadis yang menunggu setelah perawat meninggalkan bangsal, Malan memandang Ye Chen dan berkata dengan kagum, "Kamu harus jadilah menantuku yang baik. Hanya kamu yang bisa memiliki kemampuan hebat di tempat yang bagus. Tidak ada biaya apapun untuk menemui dokter dan tinggal di rumah sakit, dan kamu bisa makan dan minum. Tidak perlu mengeluarkan uang. Jika tidak ada batasan waktu, saya dapat tinggal di sini sampai ulang tahun saya yang ke-80. Setelah mengatakan itu, Malan ragu-ragu sejenak dan bertanya secara eksperimental, "Menantu yang baik, menurut Anda ibu bisa di sini, tinggal di sini, istirahat yang baik, dan tidak akan pergi ke Providence untuk saat ini?" Ye Chen tidak menyangka Malan akan mengambil inisiatif untuk tidak kembali ke Providence, jadi dia setuju tanpa ragu-ragu dan berkata, "Sebenarnya saya juga merasa akan lebih baik jika Anda tinggal di sini, karena ada dokter dan perawat terbaik di sini, dan mereka dapat memberi Anda perawatan dan perawatan terbaik 24 jam sehari. Itu jauh lebih baik, lebih nyaman daripada pergi ke Providence. Lagi pula itu di Providence. Tidak ada yang bisa menjagamu 24 jam sehari." Malan mengangguk berulang kali dan berkata dengan serius, "Lagi pula, kamu tidak perlu mengeluarkan uang di sini, dan ada orang yang mengurus semuanya. Keuntungan yang sangat besar, kamu tidak bisa memanfaatkannya." Kata kemudian Malan berkata lagi, "Oh, ngomong-ngomong, kursus curan mungkin hanya beberapa minggu lagi. Anda pasti akan melakukannya harus berangkat dari New York saat itu. Menurutku,
Lebih baik aku tinggal di sini sendirian. Untuk memulihkan diri, pertama-tama kamu pergi ke Providence untuk menemani Curan. Setelah Curan lulus, kalian berdua akan datang ke New York untuk menjemputku, dan kita akan kembali ke Aurus Hill bersama-sama. Ye Chen mengangguk dan berkata, pengaturan ini cukup bagus. Tapi satu-satunya masalah adalah Curan mengkhawatirkanmu. Dia harus memberitahu dia bahwa kamu sudah keluar dari penjara sebelum dia bisa santai, dan dia tidak bisa membiarkan dia pergi mengetahui bahwa kakimu terluka. Jika tidak, dia pasti akan datang ke New York untuk menemuimu sesegera mungkin. Ini sederhana, Malan berkata tanpa berpikir. Setelah beberapa saat, saya menelepon Curan dan memberitahu dia bahwa saya telah dibebaskan dari penjara. Kemudian saya bertemu dengan seorang narapidana yang sangat dekat di penjara tersebut. Narapidana tersebut mengundang saya untuk menghabiskan beberapa hari di New York. Jadi saya tidak akan kembali sekarang. Ketika Anda datang ke New York dari Providence, saya akan mengatakan yang sebenarnya padanya. Ye Chen menganggap ide Malan bagus. Jadi dia berkata, oke, jika itu masalahnya, Ibu, tolong hubungi Curan, Ma. Lan mengeluarkan ponselnya, mengisi dayanya sebentar dan menyalakannya, lalu segera menelepon Xiao Curan. Xiao Curan baru saja kembali ke hotel dari sekolah ketika dia tiba-tiba melihat ponsel ibunya. Dia menelepon dirinya sendiri. Dia terkejut pada awalnya, dan kemudian dia menyadari bahwa ibunya mungkin telah dibebaskan dari penjara. Jadi dia segera menjawab telepon dan bertanya dengan penuh semangat, Bu, apakah itu kamu? Malan berkata cepat, ini Ibu, Curan, Ibu ingin memberitahumu kabar baik. Ibu telah dibebaskan dari penjara. Mendengar Malan mengatakan bahwa dia telah dibebaskan dari penjara, Xiao Curan segera menghela nafas lega dan berkata dengan penuh semangat, Bu, di mana kamu sekarang? Apakah Ye Chen sudah menghubungimu? Malan buru-buru berkata, Ye Chen ada di sini. Orang di depanku adalah orang yang membantuku menemukan hubungan dan melepaskanku. Xiao Curan sangat senang dan berkata dengan cepat, Bu, kembalilah bersama Ye Chen sesegera mungkin. Kamu tidak tahu itu selama ini kali aku betapa khawatirnya aku padamu. Malan mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan canggung, Curan, Ibu tidak ingin pergi ke Providence lagi. Tempat itu benar-benar tidak menarik. Lebih baik tinggal di New York selama beberapa hari. Kebetulan Bu, aku bertemu dengan seorang teman di penjara. Kami berdua keluar di hari yang sama. Dia mengundangku untuk tinggal di New York selama beberapa hari. Ketika Xiao Curan mendengar ini, dia menolak tanpa ragu-ragu, Bu, kamu tidak boleh melakukan ini lagi. Apakah kamu tidak percaya orang-orang di luar? Mengapa kamu berakhir di penjara? Apakah kamu tidak mengetahuinya dalam pikiranmu sendiri? Orang-orang di luar itu tidak benar-benar ingin berteman denganmu. Mereka semua dekat denganmu karena mereka punya agenda, Malan menjelaskan. Oh tidak, Curan, teman yang ditemui ibu di penjara ini adalah orang yang sangat rendah hati. Sama seperti ibu, dia dijebak oleh gangster dan berakhir di penjara. Dengan mengatakan itu, Malan keluar dari penjara dan bertemu mengenai kisah rekan senegaranya. Dia menghela nafas. Tahukah kamu bagaimana saudari ini berakhir di penjara? Anda mungkin tidak percaya jika memberitahu dia. Itu karena dia menjual kepiting berbulu ke rekan Cina di Amerika Serikat. Akibatnya, seekor anjing bodoh gagal membelinya dan berpindah tangan. Saya melaporkan seseorang, tetapi akhirnya menjadi dikirim ke penjara dan didenda banyak uang. Menurutmu, mengapa ada orang jahat seperti itu di dunia? Xiao Curan juga tidak mengerti, tapi dia masih sedikit khawatir. Dia berkata, Bu, kamu akhirnya keluar dari penjara. Saya benar-benar tidak khawatir jika Anda sendirian di New York. Jika tidak, Anda harus mendengarkan saya dan kembali ke Providence bersama Marvin. Lan berkata dengan tegas, Oh, Curan, apakah kamu ingin mempercayainya? Akan ada kali ini sama sekali tidak ada masalah bertemu orang. Jangan khawatir. Apalagi yang bisa ibumu lakukan untuk menipu orang sekarang? Dengan itu, Ma. Lan takut kalau Xiao Curan tidak setuju. Dia berkata dengan keras kepala, pokoknya,
Aku sudah berjanji pada adikku bahwa aku akan bersenang-senang di New York selama beberapa hari. Xiao Churan tidak punya pilihan selain berkata, Bu, kalau begitu berikan teleponnya kepada Ye Chen. Oke. Malan segera menyerahkan telepon itu kepada Ye Chen, lalu mengedipkan mata padanya. Ye Chen mengambil telepon dan berkata, Halo, istriku. Xiao Churan di ujung telepon bertanya, Suamiku, apakah kamu sudah bertemu dengan teman yang disebutkan ibu? Apakah itu dapat diandalkan? Untuk bekerja sama dengan Ma, Ye Chen Lan hanya bisa berkata dengan santai, saya melihatnya, ini cukup dapat diandalkan, dan saya juga meminta klien saya untuk membantu saya di New York, ibu akan baik-baik saja di sini, jadi jangan khawatir. Setelah mendengar kata-kata Ye Chen, Xiao Churan akhirnya dia menghela nafas lega dan berkata tanpa daya, oke, dengan karakter ibuku, selama itu adalah sesuatu yang dia putuskan, bahkan 8 kuda pun tidak dapat menariknya kembali. Karena menurutmu itu dapat diandalkan, aku tidak akan berdebat dengannya. Setelah mengatakan itu, Xiao Churan berkata lagi, suamiku, hal ini sangat sulit bagimu. Kamu telah bekerja sangat keras untuk menyelamatkan ibuku dari masalah. Terima kasih. Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata dengan lembut. Istriku, apakah kamu masih harus bersikap sopan padaku? Lagi pula, ibumu adalah ibu mertuaku, jadi inilah yang harus aku lakukan. Xiao Churan bersenandung lembut dan bertanya kepadanya, suamiku, lalu kapan melakukannya kamu berencana untuk kembali? Ye Chen diam-diam berpikir bahwa misinya saat ini di New York telah selesai, dan sudah waktunya untuk kembali menemani Xiao Churan. Jadi dia berkata, aku akan kembali lagi nanti. Beberapa jam, pergi kami akan segera sampai di sana. Xiao Churan mengingatkan, ngomong-ngomong, suamiku, jangan lupa mengucapkan terima kasih yang baik kepada klienmu. Dia pasti khawatir untuk membantumu akhir-akhir ini. Mengapa tidak mentraktirnya makan di malam hari? Jika Anda punya cukup waktu, tunggu saja. Setelah makan malam, berkendara kembali. Jika Anda tidak punya cukup waktu, tidak apa-apa untuk kembali lebih awal besok pagi. Kita tidak bisa membiarkan orang lain berpikir bahwa kita telah kehilangan etika. Ye Chen tidak berencana mengundang Fei Jianzong makan malam, tapi karena Xiao Churan berkata begitu, dia malah berencana menjelaskan kepada Hongwu dan Chen Zekai bahwa mereka harus tinggal di Istana Buckingham di New York untuk sementara waktu. Jadi, dia berkata kepada Xiao Churan, baiklah, istriku, biarkan aku membuat beberapa pengaturan dan kembali secepat mungkin setelah semuanya selesai. Ye Chen menutup telepon dan berkata kepada Malan, Bu, kamu akan berada di sini hari ini, beristirahatlah yang baik. Aku akan pergi menemui klien, lalu kembali menemani Churan. Ayo, ayo, Malan berkata sambil tersenyum, ibu akan dirawat dengan baik di sini. Kamu dan Churan, jangan khawatir tentang ibu. Ye Chen tentu saja tidak mengkhawatirkan Malan. Perawatan yang diberikan kepada Malan oleh Rumah Sakit Fei Jianzong pada dasarnya adalah tingkat tertinggi yang hanya dapat dinikmati oleh anggota inti keluarga Fei. Pemulihan Malan di sini pasti akan membuatnya merasa bahwa patah kakinya sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Jadi, Ye Chen mengucapkan selamat tinggal pada Malan dan bersiap untuk pergi ke Buckingham Palace Hotel. Namun saat dia masuk ke dalam mobil, tiba-tiba dia menerima telepon. Yang mengejutkan, penelepon tersebut ternyata adalah Li Yalin yang baru saja pulang ke rumah untuk berkumpul kembali dengan keluarganya 2 hari lalu. Ye Chen menjawab telepon dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa detektif Li menelepon saya saat ini? Bukankah Anda seharusnya bersama keluarga Anda di Houston? Li Yalin mencibir dan berkata, Tuan Ye, saya sudah tiba di New York dan membuat reservasi penerbangan malamnya ke Timur Tengah ke Suriah. Jadi saya ingin bertanya apakah Anda masih di New York? Jika Anda masih di New York, saya ingin bertemu Anda dan ngobrol langsung. Ye Chen sedikit terkejut, dia tidak berniat membiarkan Li Yalin begitu cepat mengabdikan diri untuk pekerjaan menyelidiki organisasi misterius itu.
Toh ia bisa dibilang sebagai orang yang lolos dari neraka. Saat ini ia pasti berharap bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarganya. Oleh karena itu, Ye Chen memberinya waktu setidaknya 1 minggu untuk berkumpul kembali dengan keluarganya terlebih dahulu. Namun setelah semua perhitungan, baru 2 atau 3 hari berlalu, dan Li Yalin sudah tiba di New York. Namun, Ye Chen tidak bertanya terlalu banyak di telepon, tetapi berkata dengan sangat riang, "Kalau begitu, mari kita buat janji bertemu di Istana Buckingham." Li Yalin berkata tanpa berpikir, "Baiklah, Tuan Ye, kalau begitu aku akan terburu. Buru kemari untuk wawancara denganmu." 20 menit kemudian, Marvin tiba di Istana Buckingham lebih dulu. Ketika dia pertama kali tiba di kamar presidensial, Hong Wu segera datang untuk melaporkan, "Tuan Ye, Inspektur Li ada di sini." Ye Chen mengangguk, "Biarkan dia masuk." Hong Wu buru-buru menarik Li Yalin, yang mengenakan pakaian kasual, masuk. Begitu dia melihat Ye Chen, Li Yalin membungkukkan tangannya kepadanya dengan hormat dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, kita bertemu lagi." Ye Chen tersenyum sedikit, menunjuk ke sofa di depannya dan berkata, "Inspektur Li, silakan duduk. Bukankah saya meninggalkan Anda lebih dari seminggu untuk berkumpul kembali dengan keluarga Anda di Houston? Mengapa Anda bersiap untuk pergi ke Suriah begitu cepat, Li?" Yalin menertawakan dirinya sendiri dan menghela nafas. "Putri dan putra saya Lau sibuk melihat mobil dan rumah setiap hari, dan mereka tidak punya waktu untuk menemaniku. Aku tidak ingin membuang waktu tinggal di Houston. Aku berencana pergi ke Suriah dulu, bertemu dengan orang yang kamu tangkap hidup terakhir kali, dan pelajari detail spesifiknya." Melihat ekspresi kesepian Li Yalin, Ye Chen tersenyum penuh arti dan berkata, "Inspektur Li, orang memiliki 7 emosi dan 6 keinginan, dan keinginan materi adalah hal yang sangat penting. Orang bekerja keras untuk menghasilkan uang dan menginginkan kehidupan yang lebih baik, di antaranya, keinginan materi setidaknya berjumlah lebih dari setengahnya. Bukan hal yang buruk bagi kaum muda untuk mengejar keinginan materi dan menikmati hidup. Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu." "Ya." Li Yalin menghela nafas pelan dan mengangguk tak berdaya. Dia juga tahu bahwa Ye Chen berkata itu benar, tapi tetap saja aku merasa sedikit kecewa. Ye Chen membujuknya, lalu mengganti topik dan bertanya, "Inspektur Li, apakah Anda sudah memikirkan harus mulai dari mana untuk menyelidiki organisasi misterius itu kali ini? Menurut pengakuan yang saya dapatkan sebelumnya, organisasi misterius ini perlindungan informasinya sangat ketat, dan mungkin tidak mudah untuk menemukan petunjuk mereka." Li Yalin berkata dengan serius, "Saya telah memikirkan masalah ini dengan hati-hati dalam beberapa hari terakhir, dan mereka telah menyembunyikan petunjuk yang relevan dengan sangat baik. Apakah itu tentara yang tewas atau pada dasarnya, bibimu dan keluarganya tidak meninggalkan petunjuk apapun yang secara substantif berkaitan dengan organisasi misterius ini? Seperti yang kamu katakan padaku, para prajurit yang tewas itu telah bekerja untuk organisasi ini selama ratusan tahun, tetapi mereka bahkan tidak tahu di mana mereka berada. Tidak ada seorang pun tahu tentang itu. Metode kerahasiaan semacam ini bisa dikatakan belum pernah terjadi." Saat dia berkata, Li Yalin menambahkan, "Namun, saya pikir kita dapat mempersempit cakupannya dari skala besar terlebih dahulu. Misalnya, kita bisa pertama-tama temukan cara untuk menyelidiki kelompok tentara yang tewas. Di antara 7 benua manakah mereka ditempatkan? Kunci negara bagian tertentu, dan kemudian temukan cara untuk menyempurnakannya lebih lanjut." Ye Chen menghela nafas, "Saya khawatir. Itu tidak sesederhana itu untuk menentukan di mana dari 7 benua mereka berada. Lagi pula, kelompok tentara yang tewas ini telah berada dalam kegelapan selama bertahun-tahun, dan mereka sendiri belum menemukan petunjuk apapun." Li Yalin berkata dengan percaya diri. "Selama orang yang selamat yang Anda tangkap memiliki kerjasama yang cukup tinggi dan ingatan yang cukup baik, maka saya punya kesempatan, kunci kisaran perkiraan dengannya, saat dia
Berbicara, dia menjelaskan lebih lanjut, Tuan Ye, tidak peduli seberapa tersembunyinya tempat mereka bersembunyi, mereka tidak bisa lepas dari dampak bencana geologi besar. Jika terjadi gempa, mereka pasti akan merasakannya, dan setiap gempa yang terdeteksi terjadi di dunia ini telah terekam dengan jelas oleh departemen terkait. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, mereka harus ingat berapa banyak gempa yang bisa dirasakan. Tapi masalahnya, mereka tidak punya garis waktu yang akurat, dan tidak ada informasi dari luar yang mendukungnya. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan dokumen cetakan dari tasnya, menyerahkannya kepada Ye Chen, dan berkata, Tuan Ye, ini milik saya menurut statistik dalam 2 hari terakhir. Bencana alam besar yang terjadi di seluruh dunia dalam 20 tahun terakhir sebagian besar adalah tsunami parah, gempa bumi, dan topan. Jika mereka secara kasar dapat mencocokkan ingatan orang lain, maka setiap ingatannya, semuanya akan menjadi koordinat. Selama ada koordinat yang cukup, mereka dapat membantu saya menemukan perkiraan lokasinya. Ye Chen bertanya ragu-ragu. Apakah seperti yang disebut penentuan posisi stasiun pangkalan komunikasi? Itu benar. Li Yalin mengangguk dengan berat dan berkata, itulah artinya. Setiap kali berhubungan dengan bencana besar terakhir, cakupannya dapat dipersempit sampai batas tertentu. Jika bisa disamakan dengan tsunami Indonesia, berarti wilayah mereka berada dalam cakupan tsunami Indonesia. Jika bisa juga disamakan dengan tsunami Jepang tahun 2011, maka wilayah tempat mereka berada di bagian yang tumpang tindih. Liputan kedua tsunami tersebut. Dengan cara ini, semakin banyak petunjuk yang ditemukan, semakin akurat posisinya. Ye Chen tidak bisa tidak mengagumi. Inspektur Li memang seorang detektif Tiongkok terkenal di Amerika Serikat. Dia bisa memikirkan metode seperti itu. Tampaknya hanya masalah waktu sebelum Anda mengetahui keberadaan spesifik mereka. Ye Chen pernah berpikir bahwa menemukan alamat spesifik anggota silsilah 47 Mei yang meninggal mungkin sama sulitnya dengan naik ke langit. Alasannya adalah bahwa organisasi misterius tersebut mengontrol prajurit yang tewas dengan sangat ketat dan tidak mengizinkan prajurit yang tewas untuk mengetahui waktu yang akurat, juga tidak memungkinkan mereka merasakan perubahan cahaya, suhu, suara, dan musim di dunia luar. Oleh karena itu, Wusiki pun tidak mengetahui di 7 benua mana ia tinggal, apalagi ia berada di daerah tropis atau zona dingin. Bahkan satu-satunya yang selamat tidak dapat memberikan petunjuk penting apapun, bahkan mungkin lebih mustahil bagi orang luar untuk menemukan tempat ini. Namun, Li Yalin secara akurat menemukan petunjuk yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi misterius itu. Gempa bumi, tsunami, dan topan adalah fenomena alam yang dahsyat. Jika bunker yang kuat dapat mengisolasi topan dan tsunami, maka sekuat apapun bunker tersebut, mustahil untuk mengisolasi kuatnya guncangan akibat gempa bumi. Para prajurit tewas yang dipenjara dalam kegelapan, atau di semacam benteng bawah tanah, mungkin tidak dapat merasakan sinar matahari dan langit berbintang, atau suara dan suhu dunia luar yang sebenarnya. Tetapi ketika gempa bumi melanda, tidak peduli seberapa dalam mereka berada, di bawah tanah atau di dalam gua, mereka pasti akan merasakannya. Apalagi gempa bumi dahsyat tidak biasa terjadi. Jika pernah terjadi sebelumnya, Anda bisa mendapatkan gambaran kasarnya tanpa garis waktu yang pasti. Dengan cara ini, selama petunjuknya relatif konsisten, besar kemungkinannya bisa dicocokkan. Namun, Li Yalin tidak terlalu optimis. Dia berkata kepada Ye Chen dengan ekspresi serius, Tuan Ye, orang hidup yang Anda sebutkan adalah satu-satunya petunjuk yang dapat ditemukan saat ini yang terkait dengan organisasi misterius. Jika kita berhasil menemukannya lokasi mereka, adalah mungkin untuk menemukan petunjuk tentang organisasi misterius di baliknya. Tetapi jika saya tidak dapat menemukan lokasi mereka, atau mereka telah mengevakuasi kelompok tentara yang tewas ini ketika saya menemukannya, maka saya khawatir petunjuknya akan hilang. Benar-benar terputus. Lagi pula, terakhir kali misi kelompok tentara yang mati itu gagal total.
Mungkin organisasi misterius itu akan memindahkan semua tentara yang mati ke tempat lain untuk berhati-hati. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan serius. Saya pikir ada kemungkinan besar mereka tidak akan mengungsi. Coba pikirkan, mengapa mereka menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyembunyikan stasiun ini, dan bahkan berusaha keras untuk menghalangi persepsi tentara yang tewas ini. Itu karena pemilihan lokasi, pembangunan dan pemeliharaan stasiun semacam itu membutuhkan waktu dan biaya yang lama, serta tidak mudah diganti, sehingga mereka ingin memastikan bahwa para prajurit tewas yang dikirim untuk melakukan tugas tersebut tidak mengetahui apapun tentang tempat tinggal mereka. Jika mereka gagal dan ditangkap, mereka tidak akan dapat memberikan informasi praktis tentang stasiun ini. Li Yalin mengangguk. Berkata, akan lebih baik jika ini masalahnya. Stasiun prajurit kematian harus dijaga ketat oleh anggota inti organisasi ini. Selama stasiun ini dapat ditemukan, seseorang dapat mengikuti petunjuk dan menemukan konteks organisasi misterius ini. Saat dia berkata, dia menatap Ye Chen dan bertanya, Tuan Ye, berdasarkan banyak pengalaman bertahun-tahun sebagai petugas polisi, saya telah menyimpulkan kebenaran abadi, yaitu, kontak selalu saling menguntungkan. Ye Chen berkata dengan ringan, Inspektur Li, sebaiknya mari kita bicarakan. Li Yalin berkata, mengawasi terlalu banyak. Polisi dan film gangster akan membuat orang merasa bahwa polisi selalu dapat menemukan penjahat tanpa mereka sadari, dan mengendalikan mereka dengan ketat sampai mereka dimusnahkan. Tapi penjahat semacam itu, mereka semua levelnya relatif rendah. Ada beberapa penjahat yang sangat cerdas yang memiliki indera penciuman yang sangat sensitif. Segera setelah kami menemukan petunjuknya dan sebelum kami mengunci identitasnya, dia sudah menemukan kami. Saat kami ingin menggali lebih dalam untuk mencari petunjuk, pada saat saya tiba, pihak lain sudah menghilang. Organisasi yang Anda sebutkan sangat kuat. Begitu saya benar-benar mulai berhubungan dengan mereka, kemungkinan besar mereka juga akan menemukan saya. Dan ini bukan tentang polisi yang menangkap penjahat. Polisi saat menangkap penjahat, biasanya akibat terburuknya adalah mereka melarikan diri dan tidak tertangkap. Namun, organisasi misterius ini jauh lebih kuat dari saya, dan bahkan mungkin lebih kuat dari Anda. Begitu kita melakukan kontak dengan mereka, situasinya akan sangat buruk, serius. Kita mungkin kehilangan kendali, dan kita bahkan mungkin terlihat di depan mereka. Berbicara tentang ini, Li Yalin berkata dengan ekspresi serius, Tuan Ye, saya tidak mengatakan ini kepada Anda karena saya takut mati atau mundur. Lagi pula, hidupku adalah kamu yang menyelamatkanku. Istri, anak-anak dan anak-anakku ada di sini hari ini berkat kamu. Bahkan jika aku mati, tidak masalah. Aku hanya berharap kamu dapat membuat persiapan terlebih dahulu. Aktif di satu sisi, Anda dapat melindungi diri sendiri. Di sisi lain, jika Anda bisa, cobalah melindungi diri Anda sendiri, keluargaku. Ye Chen terdiam beberapa saat, dan berkata dengan ekspresi serius, Inspektur Li, apa yang Anda butuhkan yang harus dilakukan sekarang adalah bekerja dengan 547, menggunakan keahlian profesional Anda, data bencana alam di tangan Anda, dan memori 54 Ki. Dalam keadaan non-kontak, kunci dulu posisi lawan. Jika kontak benar-benar diperlukan, saya pribadi akan mengambil tindakan tanpa Anda mengambil risiko apapun. Li Yalin dengan cepat menjelaskan, Tuan Ye, saya tidak takut mengambil risiko. Ye Chen mengangguk, saya tahu, dan saya tidak meragukan keberanian Anda, tetapi seperti yang baru saja Anda katakan, kontak adalah saling berhati-hati. Jika memang perlu melakukan kontak, pasti akan lebih aman bagi saya untuk melakukan kontak daripada Anda melakukan kontak, jadi Anda hanya perlu melakukan penyelidikan awal dan menyerahkan sisanya kepada saya. Tujuan Li Yalin adalah untuk mengingatkan Ye Chen agar lebih berhati-hati, melihat bahwa Ye Chen telah menerima sarannya. Li Yalin merasa lega dan berkata, Tuan Ye, dalam hal ini, maka saya akan melakukannya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang
saya akan memberitahu Anda segera setelah saya membuat kemajuan. Di malam hari, ketika Ye Chen berkendara kembali ke Providence, Li Yalin mengambil penerbangan Virgin Atlantic ke Beirut, ibu kota Lebanon, melalui London. Setelah penerbangan 12 jam, setelah pesawat mendarat di Beirut, Wan Po Jun secara pribadi menggunakan helikopter untuk membawanya ke pangkalan Wan Longdian di Suriah. Karena dana infrastruktur Wan Longdian sangat melimpah, pangkalan tersebut sekarang memiliki prototipe berskala besar. Sejumlah besar pekerja dari seluruh Timur Tengah bekerja di sini. Konstruksi sedang berlangsung 24 jam sehari di lokasi konstruksi besar, dan berbagai alat berat kelas atas yang digunakan dalam pembangunan pangkalan hampir hanya dapat dilihat di negara-negara maju. Ketika Li Yalin melihat dengan matanya sendiri beberapa kendaraan segala medan Liebherr seberat 750 ton derek, yang digunakan dalam pembangunan pangkalan. Ketika turbin angin dipasang di sekitar pangkalan Longdian, dia tercengang. Dia tanpa sadar bertanya kepada Wan Po Jun, "Tuan Wan Dian, apakah turbin angin ini juga dimiliki oleh Wan Longdian?" Wan Po Jun mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ada beberapa sumber listrik di Istana Wanlong, dan tenaga angin hanyalah salah satunya. Di gunung tidak jauh dari sana, kami telah berinvestasi dalam sejumlah besar pembangkit listrik fotovoltaik. Fotovoltaik pembangkit listrik digunakan pada siang hari, tenaga angin digunakan pada malam hari, dan jika tidak mencukupi, ada pasokan resmi dari Suriah. Setelah pembangkit listrik pada dasarnya tersedia, stasiun pangkalan penyimpanan energi skala besar akan dibangun. Selain itu, lebih dari 80% minyak di Suriah telah ditambang secara ilegal oleh Amerika Serikat dan sepeser pun oleh pemerintah Suriah. Kami tidak bisa mendapatkan uang, jadi mereka berencana memberi kami izin penambangan, dan kemudian kami bisa mengeksplorasi dan mengekstraksi minyak sendiri, dan kemudian berinvestasi dalam membangun kilang dan pembangkit listrik tenaga minyak." Li Yalin kaget saat mendengar ini, dan berseru, "Formasi ini terlalu besar." Wan Po Jun berkata dengan tenang, "Tuan Ye yang mengaturnya. Dia meminta saya untuk membangun tempat ini menjadi markas permanen, jadi infrastrukturnya harus dibangun. Kami harus bersiap dengan banyak tangan, dan Tuan Ye telah memberikan dana puluhan miliar dolar. Jadi kami berencana untuk menginvestasikan lebih banyak dana dan menukar uang dengan waktu." Li Yalin tidak bisa tidak mengagumi. Tuan Ye benar-benar murah hati dalam melakukan sesuatu. Jika pangkalan ini sepenuhnya dibangun, ia mungkin mampu bersaing dengan organisasi misterius itu. Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat bertanya, "Ngomong-ngomong, Tuan Istanawan, di manakah orang hidup yang disebutkan Tuan Ye sekarang?" Wan Po Jun berkata, 547 berada di area inti dengan tingkat kerahasiaan tertinggi. Detektif Li, silakan ikut dengan saya. Di bawah kepemimpinan Wan Po Jun, Li Yalin datang ke area inti Istana Wanlong di sini. Yang disebut area inti adalah area pusat seluas 4 km persegi di tengah-tengah pangkalan Wan Longdian. Meskipun pondasinya belum selesai dibangun, tembok tinggi telah didirikan di area inti, dan di dalam tembok tinggi tersebut terdapat sejumlah besar bangunan rangka dengan ketinggian berbeda. Bangunan rangka ini merupakan unit bangunan modular yang dibeli oleh Istana Wanlong dari Huaxia. Setelah dirakit dengan cepat, dapat digunakan dalam waktu yang paling singkat. Namun bangunan-bangunan tersebut hanya bersifat peralihan sementara. Setelah persiapan permanen selesai, bangunan-bangunan tersebut akan dirobohkan dan dihilangkan secara bertahap. Wan Po Jun membawa Li Yalin ke sebuah gedung berlantai 6. Saat ini, renovasi cepat di dalam gedung telah selesai. Meskipun di luar masih ada lokasi konstruksi yang sibuk, pada dasarnya tidak ada jejak konstruksi di dalamnya. Beberapa menit kemudian, Li Yalin melihat 547 orang yang kehilangan anggota tubuhnya di lantai atas gedung. Selama periode ini, Wu Xiki menjadi pemandu taktis Istana Wanlong. Meskipun dia kehilangan anggota tubuhnya, dia tetap mengajarkan semua formasi yang dia kuasai ketika dia menjadi prajurit yang mati.
memungkinkan para prajurit Istana Wanlong untuk seketika telah membuka pintu ke dunia baru dan menguasai banyak taktik fleksibel yang belum pernah ada sebelumnya. Untuk mempelajari cara memecahkan taktik para prajurit yang tewas ini, Wan Pojun mengatur agar beberapa pejabat senior Istana Wanlong bekerja sama dengan Wu Shiki untuk mempelajari cara-cara mengendalikan taktik para prajurit yang tewas tersebut. Untuk memastikan rahasia Wu Shiki tidak bocor, hanya pejabat tinggi Istana Wanlong yang diizinkan menginjakan kaki di gedung ini, dan Wu Shiki sendiri tidak pernah meninggalkan gedung ini. Saat ini, 547 sedang berkomunikasi dengan beberapa instruktur dari Wanlong Hall untuk mendiskusikan taktik. Wan Pojun mengundang yang lain keluar, lalu mengundang Li Yalin masuk, dan berkata kepada 547, "Xiao Wu, ini undangan Tuan Ye, Inspektur Li ada di sini. Dia di sini untuk menyelidiki organisasi misterius di belakang Anda. Saya harap Anda dapat bekerja sama dengan Inspektur Li dan memberitahu dia semua informasi yang Anda ketahui." Ketika Wu Shiki melihat Li Yalin, seluruh tubuhnya seolah-olah saya melihat hantu. Dan aku sangat ketakutan. Dia belum pernah mendengar nama Li Yalin. Dia juga tidak tahu asal-usul dan latar belakangnya. Tapi dia ingat wajah Li Yalin. Dia ingat ketika dia pergi untuk membunuh keluarga An. Ketika pintu lift terbuka, hal pertama yang dia lihat adalah Li Yalin di depannya. Saat itu, dia bahkan menjadi orang pertama yang menembak Li Yalin. Oleh karena itu, dia tahu betul berapa banyak tembakan yang ditembakkan Li Yalin saat itu. Dan dia juga bisa menyimpulkan bahwa Li Yalin tidak punya peluang untuk selamat. Karena itu, ketika dia melihat wajah Li Yalin yang familiar namun asing, dia menjadi sangat panik. Li Yalin juga mengetahui bahwa pria ini adalah pelaku yang hampir membunuhnya. Namun dia tidak marah. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Melihat ekspresi terkejutmu, kamu pasti masih mengingatku kan?" Wu Shiki ketakutan. "Saya tidak." Bisa mau tidak mau berkata, "Ini. Bagaimana ini mungkin? Apakah orang itu pada waktu itu, kamu?" Li Yalin tersenyum ringan dan berkata, "Jika orang yang kamu ajak bicara tentang dipukuli olehmu di pintu lift orang yang menjadi sarang lebah, aku dapat memberitahumu secara bertanggung jawab, itu adalah aku." Tapi ini tidak logis. Wu Shiki berkata dengan ragu, "Kamu ditembak berkali-kali, tubuhnya sudah mati pada saat itu, dan jelas tidak mungkin untuk menghidupkannya kembali." Li Yalin mengangguk dan berkata dengan serius, "Saya pasti akan mati. Tapi untungnya saya memiliki Tuan Ye, jadi saya hidup kembali." Tuan Ye, Wu Shiki tiba-tiba teringat akan kekuatan Ye Chen yang mengejutkan, dan bahwa Ye Chen dapat menghancurkan racun yang telah menghiburnya selama lebih dari 30 tahun hanya dengan beberapa klik. Lalu dia berpikir penampilan Li Yalin setelah ditembak puluhan kali, dan dia merasakan di dalam hatinya dia bahkan lebih mengagumi Ye Chen. Jadi, dia berkata dengan sangat malu, "Inspektur Li, saya menyinggung Anda karena banyak hal, mohon maafkan saya." Li Yalin mengangguk dan berkata dengan tenang, "Anda juga bertindak berdasarkan perintah, yang bisa dimengerti." Wu Shiki santai, dengan nada suaranya, dia dengan cepat berkata, "Detektif Li, tidak peduli masalah apapun yang Anda hadapi, selama saya tahu, saya akan memberitahu Anda segalanya." Wu Shiki telah lama membenci organisasi yang mengendalikan nasibnya sendiri, dan telah bahkan dia berharap Ye Chen dapat menemukan lokasi kelompok tentaranya yang tewas dan menyelamatkan istri, anak-anak dan keluarganya, jadi dia secara alami bekerja sama dengan Li Yalin. Li Yalin mengangguk, tanpa terlalu banyak omong kosong, dan langsung ke pokok permasalahan. Prioritas utama saat ini adalah menemukan cara untuk menemukan lokasi stasiun Anda di peta. Sebelumnya, saya tidak tahu apakah Anda punya petunjuk berharga yang bisa diikuti. Bolehkah saya membagikannya? Wu Shiki menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sejujurnya, Detektif Li, saya telah memikirkan masalah ini selama ini. Tetapi organisasi terlalu berhati-hati dan tidak membiarkan saya meninggalkan informasi berharga apapun." Li Yalin tersenyum tipis,
mengeluarkan daftar bencana alam besar yang telah dia selesaikan, dan bertanya kepadanya, "Tuan Wu, berapa umurmu tahun ini?" Wu Shiki buru-buru berkata, "Kembali kepada Inspektur Li, saya akan berusia sekitar 36 tahun ini, antara 38 tahun. Li Yalin bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bagaimana Anda menghitung usia Anda?" Wu Shiki menjelaskan, "Ada kalender yang diam-diam dicatat di antara tentara yang tewas. Saya secara kasar mencatat waktu kerja dan istirahat saya, tetapi karena tidak ada standar referensi absolut, masih ada beberapa kesalahan." Li Yalin mengangguk dan berkata, "Lalu kami akan menghitungnya sesuai dengan usia 38. Saat dia berkata, dia menyelesaikan 35 tahun bencana alam besar baru-baru ini. Sambil melihat entry, dia bertanya, "Dari lahirmu hingga terakhir kali kamu meninggalkan stasiun, apakah stasiunmu sudah dipindahkan atau diubah?" "Tidak," jawab Wu Shiki. Dia berkata, "Tempat di mana saya dilahirkan adalah benteng bawah tanah. Saya tidak tahu di mana itu dan seberapa dalam. Saya sudah lama tidak pindah ke sini." "Tahun?" Li Yalin bertanya lagi. "Dalam ingatan Anda, apakah pernah ada gempa bumi yang kuat?" "Gempa bumi? Gempa besar?" Wu Shiki berpikir sejenak dan berkata, "Ada gempa yang relatif kuat, tapi itu memakan waktu bertahun-tahun yang lalu." "Bertahun-tahun?" Li Yalin bertanya lagi, "Berapa tahun?" "Bertahun." Wu Shiki mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, "Sekitar 20 tahun, tetapi garis waktu saya mungkin menyimpang dari kenyataan ke titik tertentu sejauh mana, plus atau minus dalam 2 tahun." Li Yalin mengangguk dan mengulurkan tangannya. Dia mencoret entry untuk Tiongkok pada tahun 2008, Jepang pada tahun 2011, dan beberapa entry yang mendekati garis waktu, lalu berkata, "Dalam hal ini, kita bisa mengecualikan wilayah sekitar Jepang, serta Tiongkok Tengah dan Barat Daya." Sambil mengatakan itu, dia melihat entry untuk Indonesia pada tahun 2004, bertanya, "Apakah gempa dalam ingatan Anda terasa kuat?" Wu Shiki berkata tanpa berpikir, "Itu sangat kuat, dan bahkan menyebabkan banyak kerusakan pada stasiun kami pada waktu itu. Beberapa orang terluka, dan bahkan seseorang meninggal." Mata Li Yalin berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat, "Itu mungkin orang Indonesia tahun 2004 tsunami." Sambil berkata demikian, ia mengeluarkan peta dan menemukan epicentrum tsunami Indonesia di atasnya, dan bergumam, "Saat itu sumber gempa ada di Indonesia bagian barat. Gempanya dirasakan di banyak negara dan wilayah. Namun, gempa yang Anda rasakan relatif kuat, seharusnya terjadi di sekitar Samudera Hindia, bahkan mungkin di Indonesia. Namun, pada tahun 2003, gempa bumi terjadi di Hokkaido, Jepang, dan Kepulauan Solomon. Telah terjadi gempa besar berkekuatan besar 7 ke atas, dan gempa berkekuatan 7,8 skala Richter juga terjadi di Pakistan pada tahun 2005. Garis waktu Anda tidak cukup akurat, jadi mungkin ada penyimpangan di sini." Setelah mengatakan ini, dia memandang Wu Shiki dan bertanya, "Apakah Anda memiliki petunjuk lain tentang gempa itu?" "Petunjuk lainnya?" Wu Shiki terdiam sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada petunjuk meskipun gempanya menakutkan, tidak ada korban jiwa, jadi kami tidak menganggapnya terlalu serius." Li Yalin melihat peta dan bertanya, "Jika gempa yang Anda bicarakan adalah tsunami di Indonesia, apa yang akan terjadi kepada Anda? Tinggal di bawah tanah. Apakah ada kecelakaan kebocoran air setelah gempa?" "Kebocoran air?" Wu Shiki berpikir sejenak. Tiba-tiba teringat sesuatu, dan berseru, "Memang ada kecelakaan kebocoran air di saat itu, dan setidaknya 20 cm air membanjiri seluruh stasiun. Air kental itu kemudian dipompa keluar." Ketika Li Yalin mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepadanya dengan penuh semangat, "Apakah airnya asin?" Bersambung.